Model terdiri dari 3 bagian utama, yaitu incline 1, transition zone, dan incline kedua. Setiap bagian dilengkapi dengan pagar yang berfungsi untuk mencegah bola jatuh dari lintasan. Bola akan dilepaskan dari titik tertinggi dan bergerak ke bawah menuju ke collision zone. Karena percobaan ini melibatkan tumbukan untuk mengamati konservasi momentum, maka model harus memastikan bahwa tumbukan terjadi secara satu dimensi. Oleh sebab itu, pada incline kedua, dipasang pagar yang mengarahkan bola ke satu jalur tertentu, sehingga tumbukan dapat terjadi dengan presisi yang lebih tinggi. Ini adalah tampak model dari atas. Model ini memiliki panjang 60 cm, lebar 40 cm, dan ketinggian 30 cm. Ini adalah incline pertama. Incline pertama memiliki tinggi 28 cm, panjang 52,3 cm, dan sudut 18 derajat. Ini adalah incline kedua. Incline kedua memiliki tinggi 14 cm, panjang 33 cm, dan sudut 24 derajat. Massa yang digunakan dalam eksperimen ini menggunakan satu bola pingpong dan 3 bola kelereng. Bola pingpong memiliki massa 2,7 gram, dan lalu kelereng A memiliki massa 5,1 gram, kelereng B memiliki massa 5,2 gram, dan kelereng C memiliki massa 5,3 gram. Berdasarkan hukum kekekalan momentum linear, momentum sistem sebelum tumbukan dengan salah satu benda dalam keadaan diam akan sama dengan total momentum sistem setelah tumbukan. Pada kasus tumbukan antara dua benda dengan massa yang sama, secara ideal dapat diasumsikan bahwa benda pertama akan berhenti, sementara benda kedua bergerak dengan kecepatan yang mendekati kecepatan akhir benda pertama sebelum tumbukan. Berdasarkan prinsip tersebut, dilakukan analisis video menggunakan metode frame by frame dengan bantuan aplikasi Avidemux untuk menentukan kecepatan-kecepatan yang relevan dengan konservasi momentum. Lintasan pada slope diberi penanda jarak setiap 1 cm, sedangkan pada daerah tumbukan atau collision zone diberikan penanda setiap 5 cm. Selanjutnya, dihitung jumlah frame yang dibutuhkan bola untuk melewati setiap penanda jarak tersebut. Dengan mengetahui nilai frame rate atau FPS dari video, waktu tempuh ditentukan dari perbandingan jumlah frame yang dibutuhkan untuk melewati setiap penanda terhadap FPS, sehingga kecepatan dapat dihitung sebagai perbandingan antara jarak tempuh dan waktu tempuh. Pada percobaan pertama, sebuah bola dilepaskan dari incline 1 dan mengeliling menuju collision zone setelah melewati transition zone dan incline kedua. Bola tersebut kemudian bertumbukan dengan bola lain yang bermassa sama atau mirip ketika tidak ada massa yang sama dan berada dalam keadaan diam. Untuk lintasannya, yang akan juga dipakai untuk case 2, panjang lintasan adalah 30 cm dengan sudut 0 derajat. Pada percobaan kedua, bola kelereng yang bergerak bertumbukan dengan bola pingpong yang berada dalam keadaan diam di collision zone. Kedua bola memiliki massa dan sifat material yang berbeda, di mana pingpong jauh memiliki massa yang lebih ringan daripada bola kelereng yang bertumbuk. Pada percobaan ketiga, satu bola yang bergerak dari incline 1 dan 2 bertumbukan dengan dua bola identik yang berada dalam keadaan diam di collision zone. Setelah tumbukan, kedua bola hasil tumbukan diarahkan menuju dua lintasan target yang berbeda. Percobaan ini menuntut momentum awal bola didistribusikan ke dua bola setelah tumbukan. Untuk sudut dan panjang lintasannya, sudut collision zone adalah 22,5 derajat untuk tiap lintasan dan panjang lintasannya adalah 30 cm.
Mirip dengan percobaan ketiga, percobaan ini merupakan variasi dari case 3, di mana salah satu bola diam diganti dengan bola pingpong yang memiliki massa lebih kecil. Bola yang bergerak dari incline bertemukan dengan dua benda bermassa berbeda pada collision zone. Untuk sudut dan panjang lintasan, sama seperti case 3, yaitu 30 cm dan 22,5 derajat. Berdasarkan analisis dari total 40 percobaan, pada 4 skenario tumbukan, diperoleh persentase perbedaan momentum sebesar 26,32% pada case pertama, 28,21% pada case kedua, 32,42% pada case ketiga, dan 33,75% pada case keempat. Nilai-nilai ini menunjukkan adanya perbedaan momentum yang cukup signifikan, namun memperlihatkan pola yang konsisten, seiring meningkatkannya kompleksitas sistem. Case 1 memiliki persentase perbedaan momentum yang paling rendah dibandingkan kasus lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pada case 1 memiliki konsistensi paling tinggi. Kondisi ini dapat dijelaskan karena case 1 merupakan skenario paling sederhana, yaitu temukan satu dimensi antara dua kelereng bermassa sama pada lintasan lurus. Jumlah gaya eksternal relatif minimal, sehingga impuls tambahan dari lintasan dan rel pembatas juga lebih kecil dibandingkan kasus lainnya. Pada case kedua, persentase perbedaan momentum meningkat dibandingkan case 1. Peningkatan ini secara konsisten teramati pada seluruh percobaan dan dikaitkan dengan penggunaan bola pingpong. Bola pingpong memiliki massa yang sangat kecil serta luas permukaan yang besar, sehingga sangat sensitif terhadap hambatan udara dan deformasi selama tumbukan. Akibatnya, sebagian momentum transaksi sistem ditransfer ke deformasi, panas, dan interaksi dengan udara, sehingga nilai perbedaan momentum menjadi lebih besar. Case ketiga menunjukkan kenaikan perbedaan momentum yang lebih signifikan. Pada kasus ini, kelereng penembuk tidak hanya mengalami tumbukan dengan benda lain, tetapi juga berinteraksi dengan sudut pemisah jalur. Tumbukan tidak langsung ini menyebabkan sebagian momentum translasi kelereng dialihkan oleh struktur lintasan. Impuls dari sudut pemisah jalur dan lebar pembatas menjadi faktor dominan yang menyebabkan berkurangnya momentum transaksi sistem. Pola serupa juga terjadi pada case keempat, dengan tambahan penggunaan bola pingpong sebagai salah satu objek tumbukan. Kombinasi antara interaksi dengan sudut pemisah jalur dan sensitivitas bola pingpong terhadap hambatan udara serta deformasi menyebabkan perbedaan momentum meningkat lebih lanjut. Oleh karena itu, nilai perbedaan momentum pada case 4 menjadi yang paling besar di antara seluruh kasus. Secara keseluruhan, peningkatan persentase perbedaan momentum dari case 1 hingga case 4 menunjukkan bahwa hasil eksperimen bersifat konsisten dan sistematis, bukan acak. Perbedaan momentum yang terjadi terutama disebabkan oleh gaya eksternal, geometri lintasan yang tidak sempurna, serta sifat fisik objek yang terlibat, sehingga konservasi momentum translasi tidak tercapai dengan secara ideal dalam sistem yang nyata ini.